Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriwati SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Cilamaya, mengajar sejarah peminatan kelas 12. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran sejarah peminatan di kelas 12 dengan dengan judul materinya adalah Peran Bangsa Indonesia dalam Perang Dingin. Izinkan saya share screen. Nah, ini adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi. Nah, kita lihat dulu apa itu Perang Dingin. Perang Dingin adalah suatu periode di mana terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Istilah Perang Dingin sendiri digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Ini Perang Dingin pertama, terjadi setelah Perang Dunia Kedua, kemudian Perang Dingin, yaitu dibagi dua antara ada blok-blokan ya, antara blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dengan Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme liberalisme dan blok Timur dengan komunisme, yaitu dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, sebab-sebabnya, yang pertama itu perbedaan ideologi. Amerika Serikat itu cirinya ada pemilihan umum, demokratis, individualis, yaitu menjunjung tinggi hak individu, paling kaya di dunia, hak asasi manusia dijunjung tinggi, dan kebebasan pers. Sedangkan Uni Soviet itu tidak ada pemilu atau pemilihan umum, bersifat otokratik atau kediktatoran, ideologinya komunis, kemudian setiap orang membantu setiap orang, everybody helps everybody, basis ekonominya lemah, masyarakat dikontrol oleh NKVD atau polisi rahasia atau pemerintah, dan sensor total terhadap pers. Nah, faktor penyebab Perang Dingin itu, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Kemudian Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme, ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme, Amerika Serikat takut akan pengaruh dan serangan komunis, Uni Soviet takut terhadap bom atom yang dibuat Amerika Serikat, kemudian rasa tidak suka Truman terhadap Stalin, aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet, Amerika Serikat menolak berbagi rahasia-rahasia nuklirnya, ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat, Uni Soviet melanggar janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum, Uni Soviet takut akan serangan Amerika Serikat, dan Uni Soviet memerlukan perbatasan yang aman di bagian barat wilayahnya. Nah, jalannya Perang Dingin, yaitu ada Marshall Plan. Ini adalah janji bantuan ekonomi bagi setiap negara Eropa, termasuk Uni Soviet yang bersedia berpartisipasi membangun kembali perekonomian Jerman. Lawannya ada Molotov Plan. Pemberian bantuan ekonomi kepada setiap negara blok timur dan negara-negara satelit Uni Soviet agar negara-negara satelit Uni Soviet tersebut tidak menerima bantuan Marshall Plan dan tetap berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Kemudian ada NATO versus Fakta Warsawa. NATO itu Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan didirikan tahun 49. Sedangkan Fakta Warsawa adalah suatu aliansi yang berisi perjanjian bantuan timbal balik dalam Blok Timur yang didirikan tahun 1955. Jalannya Perang Dingin yaitu Eisenhower versus Khrushchev.
Itu bertekad mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam perang dingin secara efektif, memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan barat karena yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut Khrushchev ya. Nah, jalannya perang dingin juga ada konflik Berlin, kemudian ada konflik Tiongkok juga, kemudian ada perang Korea, krisis Kuba, maaf, perlombaan teknologi sampai keluar angkasa. Nah, perang dingin kedua merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan dan konflik antara kedua negara adidaya, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an. Nah, perang dingin kedua itu dari segi politik ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintah di negara dunia ketiga melawan pemberontakan internal. Dari segi militer itu peningkatan ketegangan terlihat dari dipasangnya rudal balistik RSD-10 Pioneer milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. Sehingga NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah dan MGM-31 Pershing di Eropa yang ditempatkan hanya berjarak tempuh 10 menit ke Moskow. Dari segi ekonomi, yaitu membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari produk nasional brutonya dengan mengorbankan barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Sehingga Amerika Serikat meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% per total GNP pada tahun 1981 menjadi 6,5% pada tahun 1986. Jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Semua berlomba-lomba ya supaya terlihat lebih unggul. Nah, akhir Perang Dingin, yaitu pada saat Uni Soviet di presidennya Mikhail Gorbachev, yaitu pada tahun 1985 diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis dengan kondisi perekonomian Soviet yang menurun tajam. Mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Perestroika dan Glasnost. Pada tanggal 3 Desember tahun 1989 dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan George H.W. Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setahun kemudian dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Dampak Perang Dingin. Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Kemudian ada restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia, pengeluaran militer Amerika selama berlangsungnya Perang Dingin diperkirakan sekitar 8 triliun, sedangkan hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Kemudian ada konflik baru di sejumlah negara, mendorong perkembangan teknologi, berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian di Indonesia sendiri, turunnya Sukarno dari puncak kekuasaan pada tahun 1966 diduga kuat dibantu oleh CIA yang tidak ingin Indonesia berafiliasi ke Uni Soviet. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, yaitu adanya KAA. Ide pembentukan KAA lahir ketika Ali Sastro Amijoyo menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Indonesia berperan sebagai penyelenggara konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955. Penyelenggaraan konferensi ini memberikan semangat dan mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Ini gambarnya, silakan dilihat. Dan ini adalah tokoh-tokoh konferensi Asia Afrika. Yang pertama ada Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, yang kedua Jawaharlal Nehru dari India, yang ketiga UNU Birma, yang keempat Muhammad Ali Biogra dari Pakistan, dan terakhir ada Sir John Kautilawala dari Sri Lanka. Kemudian ada GNB, yaitu Gerakan Non-Blok. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB. Indonesia memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok pada
1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Lewat Jakarta Message, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Kemudian Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Kemudian ada OKI, Indonesia memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina GRP dengan Moro National Liberation Front atau MELF dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai 1996 memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Berkenaan dengan isu Islamofobia, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialogis lintas agama dan kebudayaan yang konstruktif. Ini juga ada ASEAN sebagai salah satu peran aktif bangsa Indonesia, yaitu berperan sebagai salah satu negara pemrakasa. Indonesia juga merupakan negara yang terbesar di kawasan ini. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali, di Indonesia pada 23-24 Februari tahun 76 dengan Sekretaris Jenderal pertama ASEAN dijabat oleh H.R. Darsono. Ini foto wakil negara pelopor ASEAN. Nah, kemudian ada JIM, Jakarta Informal Meeting. Ini berlangsung tahun 88. Dan sekian dari saya mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin serta dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.